Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra. Salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhir. Marilah sama-sama kita awali taklim pada pagi hari ini dengan baca umum kitab ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kulli niatan sholihah walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum minal amwat sihat wal afiyat mubarakah, khususan kepada saudara kita yang Palestina, semoga Allah berikan kemerdekaan, pertolongan, kekuatan, dan khususan pada negeri kita, semoga Allah menangkan pemimpin yang sidik, tablik, amanah, dan patuh, serta rakyat Indonesia juga dapat hidup dengan aman, tentram, adil, dan makmur, serta sejahtera. Khusus kepada kita yang sedang tolabul ilmu, Amin. berikan kemudahan, ketajaman pikiran kita, dan dilancarkan lisan kita untuk membaca Al-Quran secara tartil, dan tetap Allah jaga kita senantiasa istiqomah dalam rangka mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Semoga keluarga kita, anak cucu keturunan kita, mereka menjadi ahlul Quran. Begitu juga dengan saudara-saudara, sahabat, teman, karib, kerabat. Mereka mudah-mudahan mendapatkan hidayah untuk diberi kesempatan oleh Allah bisa mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan segala amal kebaikan menjadi zariah bagi diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan siapapun yang telah berjasa terhadap kebaikan pada diri kita. Mudah-mudahan terlimpahkan zariah kepada mereka semua, baik yang sudah mendahului kita. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana wa liwalidayna. Amin. Kita surat An-Najm ya? Ya, Bu. Afara'aitumul lata. Kemarin sampai ayat? Belum, Bu. Kemarin baru selesai atur. Oh, Ana cuma belum mulai ya, ayat satunya belum ya? Belum, Bu. Belum. Baru ayat 1 sekarang. Oke. Atur gimana Bu Yuli? Ada kendala? Gimana, Bu? Surat aturnya ada kendala nggak? Alhamdulillah udah, Bu. Insyaallah proses. Terus saja berjuang ya. Saya lagi 49. Oh. Atur itu 50 sampai ayatnya sampai 50 berarti. 49 Bu, atur, Bu. Oh, 49 ya. Oh iya. Iya. Saya lagi iniin Al-Mudatsir yang berapa? Ini juga Najm sama Al-Mudatsir 50 berapa? 6 apa 52, Bu? Mudatsir. Mudatsir itu berapa ya?
Kamu itu 20 bukan? 50. 50-an kan 50 lebih ya. Ya, Bu. Lagi dan bapak-bapak yang al-mudatsir. Mudasir 20, Bu. Enggak Al-muzammil. lah. 20 itu Al-muzammil. Muzamil. Zamil ya? Al-mudatsir lebih banyak. Mudasir 56, ya, Bu. keliru. 6 ya. Mudasir 6 ya? Mudasir 20. 56. Yang Ya, ya, 31 itu kan yang panjang itu. Iya, Ya, kemarin 20. baru sampai 30 mau masuk 31. Iya. Saya tuh sampai 30, 31 itu lupa-lupa melulu itu. Sama sama Muzamil yang 20, yang panjang. Yang muzammil Bu Surasi masih atau udah lupaan? Masih, Bu, tapi sampai itu 18 apa 17 gitu. 19. Heeh. Yang 20 yang panjangnya ini lupa. Lupa, tapi kalau diulang sekali kayaknya bisa lagi sih. Oh iya. Habis menghafal mau murojaah di sini, di sana lupa. Jadi Murojaah kadang-kadang di kita sendiri ini ya, gemes sendiri ya, Sus ya. Iya, ini udah Kayak sama diri ini udah sendiri. hafal gitu. Kayak kemarin Aduh, jus kok saya gitu. kemarin jus 29 tuh udah selesai semua di ini, udah hafal gitu. Begitu masuk jus 28 tuh agak susah ya, jadi banyak terlupa yang 29. Ada 8 agak susah ya, Bang. Udah panjang sih. Iya, 28 saya berusaha memegang kuat-kuat itu kalau bisa. Kalau bisa ya. Kalau bisa biar nggak ini, soalnya dia kan agak susah, kalau hilang susah lagi nanti. Iya lumayan. Lumayan. Mujadilah lumayan sih dipegang kuat-kuat. Mujadilah hasr. Yang 3 itu mujadilah hasr sama muntahana. Kalau Iya. yang ke belakang nggak terlalu panjang-panjang sih. Iya, iya. Bismillah, mudah-mudahan dikasih kemudahan dan mobil khusus itu kekuatan bisa jaga. Ya, Bu. Beruntung juga ada yang grup Rabu pagi itu saya bisa balik lagi ke sana. Murojaah ya. Murojaah ya. Kalau Bu Yuli kan masih Bu bimbing yang ibu-ibu Tebet hari Sabtu, Masih, Bu. hari Selasa. Masih. Insya Allah. Bu Yuli tiap hari nge-Zoom kan? Kecuali Rabu. Iya, tapi Bu Yuli ini ngebimbing apa Mm-mm. nyimak. Nge-Zoom sama video call juga, Sus. Video Mm-mm. call tuh yang grup ini, Bu. Yang kemarin ke rumah Ibu itu yang Oh, bimbing apa? Al-Muluk. Bu ini Bu siapa? Bu Mini, Bu, Bu iya, Bu Bu Indah. Insya Allah Indah, Bu Indah. mudah-mudahan al-muluknya kan jadi dengan mengajar kan jadi ke apa ya tajam lagi ke asah lagi. Iya, tajam juga sama arti, alhamdulillah. Bu Surasri Bu Surasri masih sinkron sama yang kelas Rabu Ya, Bu. karena kan langsung ngebimbing. Nah kalau yang Bu Yuli belum ada yang jus 28 Kamu muridnya. 8 belum saya? Iya kalau yang kelas Selasa soalnya mereka kan hanya baca gitu aja nggak Nggak ini. lewat doang, Bu. Iya yang Selasa yang Bu Ina. Tapi nggak apa-apa Bu Yuli ini kok apa murojaah Ya. sendiri aja. Apa-apa. Murojaah sendiri aja. Kan langsung dulu jus 28, Bu. Yuk kita mulai ya ke surat An-Najm. Ya, Bu. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Bu Sulasri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Wan najmi demi bintang. Bintang di sini maksudnya bintang Suraya. Oh, Suraya itu ya. Idza hawa apabila terbenam, telah terbenam. Suraya itu bintang apa, Bu? Nama salah satu bintang, bintang Suraya. Nah, Oh,
Ada bintang, kemarin kan nama lain daripada matahari. Matahari kemarin di surat An-Naba, apa? Surat An-Naba yang sebagai pelita. Siroj, bintang Siroj. siroj. Matahari sebagai bintang siroj ya. Ya, Bu. Ini ada itunya nih. Ada apa? Asbabun nuzul. Nih, asbabun nuzulnya kita baca dulu Bu Surati, silakan. Ibnu Murdawah dan Ibnu Abu Halim keduanya mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Ishaq dan Muhammad bin Abu Muhammad dari Ikrimah dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal dan beberapa orang dari kabilah Quraisy keluar untuk mendatangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka sampai, lalu mereka berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, kemarilah, elus-eluslah Tuhan atau berhala-berhala kami, maka kami akan masuk ke dalam agamamu." Dan Rasulullah SAW menyukai kaumnya jika masuk Islam, sehingga hal itu membuat lunak hati Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Quran surat Al-Isra 73. Sampai dengan firman-Nya, seorang penolong pun terhadap kami. Quran surat Al-Isra 75. Menurut hemat saya, riwayat di atas adalah riwayat yang paling sahih berkenaan dengan asbabun nuzulnya. Dan lagi sanadnya jayyid serta mempunyai syahid. Bukti Abu Syekh mengetengahkan sebuah hadis melalui Said bin Jubair yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mencium Hajar Aswad. Maka orang-orang musyrik mengatakan kepadanya, "Kami tidak akan membiarkanmu mencium Hajar Aswad sehingga kamu terlebih dahulu mengusap-usap berhala-berhala kami." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Apakah gerangan yang akan menimpa diriku seandainya aku lakukan hal itu, sedangkan Allah mengetahui bahwa aku sangat membencinya?" Maka turunlah firman-Nya, yaitu ayat tersebut. Abu Syekh mengetengahkan pula hadis yang sama, hanya kali ini ia melalui jalur Ibnu Syihab. Abu Syekh mengetengahkan sebuah hadis melalui Jubair bin Nafir, bahwasanya orang-orang Quraisy mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka berkata kepadanya, "Jika kamu memang diutus kepada kami, maka usirlah orang-orang yang menjadi pengikut-pengikutmu itu, yang dari kalangan orang-orang rendahan dan bekas-bekas hamba sahaya. Maka jika kamu melakukan hal itu, kami benar-benar mau menjadi sahabat-sahabatmu." Mendengar kemauan mereka itu, hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tenang terhadap mereka. Akan tetapi seketika itu juga turunlah ayat tersebut. Abu Syekh mengetengahkan pula hadis lain melalui Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari membaca firman-Nya, "Demi bintang An-Najm 1 sampai dengan firman-Nya, maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Al-Uzza dan Al-Uzza?" An-Najm 19. Kemudian setan mulai melancarkan godaannya terhadap Kemudian setan mulai melancarkan godaannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bintang-bintang yang
Masih terus dalam keadaan susah. Masih terus dalam keadaan susah sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Quran Surat Al-Hajj 2. Hal ini menunjukkan bahwa ayat-ayat ini diturunkan di Mekah. Dan orang yang menganggapnya sebagai ayat Madaniyah berarti ia berdalilkan kepada apa yang telah diketengahkan oleh Ibnu Murdawai melalui jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini mengatakan bahwa Sa'ab berkata kepada Nabi SAW, tangguhkanlah kami selama 1 tahun hingga dia memberi petunjuk kepada Tuhan-Tuhan, berhala-berhala kami. Maka jika dia memberi petunjuk pada mereka, maka kami akan memegangnya, kemudian kami akan masuk Islam. Ketika itu Nabi SAW hampir saja mau memberi tangguh kepada mereka. Hanya saja sanad hadis ini doif. Ya. Jadi bintang demi bintang ketika terbenam. Ada keterangannya bintangnya tuh kalau di surat An-Naba bintang Sirat ini namanya bintang Suraya atau Surya. Kedengarannya yang sering familiar di kita Surya gitu ya. Maksudnya adalah tata surya, maksudnya adalah matahari. Bintang Suraya ketika terbenam. Jadi maksudnya matahari ya, Bu. Nah, kejadiannya apa? Kejadiannya bahwa Rasulullah SAW sering mencium Hajar Aswad. Menurut persepsi daripada orang-orang Quraisy, apa bedanya dengan orang-orang Quraisy yang di mana di sekitaran Ka'bah itu kan banyak dipasang berhala-berhala, patung-patung. Mereka pun juga menyembah berhala-berhala tersebut. Nah, Rasulullah setiap ini mencium Hajar Aswad, dikiranya sama dengan seperti kayak penyembahan berhala gitu. Satu itu kebiasaan Rasul yang mencium Hajar Aswad diidentikan oleh mereka itu sama seperti mereka menyembah berhala mereka. Makanya Rasulullah secara perlahan akan dibelokkan ya dengan persyaratan kamu boleh mencium Hajar Aswad tetapi disuruh hanya cuma sekedar ngelus-ngelus megang doang gitu. Tidak tapi cuma megang doang aja gitu. Itu sudah musyrik kan. Namun sama Rasulullah menjawab, apa jadinya nanti jika Allah mengetahui aku melakukan hal yang aku membencinya. Rasulullah mengatakan hal yang aku bencinya atau yang dilarang oleh Allah. Nanti Allah akan berbuat apa dengan diriku gitu. Jadi tegas. Itu dengan cara menolak dengan cara yang baik itu seperti itu. Orang-orang kafir Quraisy kan selalu mempunyai banyak cara. Nah, ketika saat itu kakek Rasulullah kan sudah wafat. Jadi Rasulullah itu usianya sudah menjadi Rasul ya. Usia 40 tahunan. Nah, yang menguasai Ka'bah, sekitaran Ka'bah saat itu adalah orang-orang Quraisy. Itu. Ketika Rasulullah masih kanak-kanak, usia anak-anak, itu masih dikuasai oleh yang memimpinnya itu, yang memegang kunci Ka'bah itu adalah Rasulullah. Di situ masalahnya Bu Yuli, Bu Sulasti. Ya, Bu. Jadi pengaruh orang-orang Quraisy itu pasca meninggalnya kakek Rasulullah
mereka yang sangat dominan berkuasa untuk mengatur segala aktivitas yang ada di Mekah, yang ada di Ka'bah, sekitaran Ka'bah, di mana Ka'bah itu adalah pusat pertemuan manusia dari berbagai dunia. Untuk apa? Untuk transaksi, untuk bisnis lah. Terus juga untuk apa? Selain bisnis, mereka juga pertukaran ilmu pengetahuan, ilmu apa dari seseorang yang berasal dari negara daerahnya masing-masing datang ke sana tuh saling berbagi informasi, tukar pengetahuan. Seperti itu juga bisnis. Nah, bagi Rasulullah, Ka'bah itu adalah kan itu peninggalan eh, bangunan yang diinikan oleh Nabi Ibrahim kan, yang dibangun atas perintah Allah, dan di situ ada eh, ibadah, unsur ibadah mengenai haji, tawaf. Nah, terus eh, perintah untuk mencium hajar aswad sunnah. Kenapa kita sunnah ya? Sunnah mencium hajar aswad ya karena Rasulullah mencium hajar aswad itu. Namun itu sunnah ya Bu ininya. Wajib ya bagi jamaah haji yang sedang berhaji sedang ya. Wan najmi idza hawa. Diulang lagi Bu Sulasri. Wan najmi iza hawa. Demi bintang ketika terbenam. Hati-hati minnya. Wan najmi idza. Coba. Wan najmi iza hawa. Demi bintang Demi apabila bintang telah apabila terbenam. Ya Bu Yuli. Ya Bu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi iza hawa. Bintang ketika terbenam. Ma dolla sahibukum wa ma ghawa. Bu Sulasri. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Ma sahibukum teman kalian yaitu Nabi Muhammad SAW. Ma dolla bukanlah seorang yang sesat. Wa ma ghawa dan seorang yang bodoh. Oh, bodoh ya. Teman kalian yaitu Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang yang sesat dan seorang yang bodoh dalam urusan akidah. Ya. Ma dolla sahibukum wa ma ghawa. Teman kalian yaitu Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang yang sesat dan seorang yang bodoh dalam urusan akidah. Nah, tadi yang mencoba orang-orang Quraisy untuk menyesatkan ya, suruh ngelus-ngelus berhala. Dan bukan seorang yang bodoh yang dikelabui mau aja gitu. Bahwa orang Quraisy akan ikut dakwah Rasulullah jika Rasulullah hanya sekedar mau ngelus-ngelus saja nanti dia mau ikut gitu. Seperti itu. Tapi Rasulullah kan bukan orang yang bodoh. Tidak mudah mau diajak. Walaupun itu hal yang ya sepele gitu. Tapi justru sepele itulah menentukan akidah. Apakah dia menjadi orang musyrik atau dia menjadi hamba Allah. Lanjut. Tadi sebabun nuzulnya masih sama yang tadi dibacakan oleh Bu Sulas. Ya, Bu. Oke. Wa ma yantiqu anil hawa. Wa ma yang tiku hanil hawa. Wa ma yantiqu wa ma yantiqu ma di sini apa yang diucapkan? Maksudnya Al-Qur'an yang diucapkannya itu anil hawa, tidak keluar dari hawa nafsunya.
Al-Quran yang diucapkannya itu tidak keluar dari hawa nafsunya. Ya. Anil hawa Wama nafsu ya. Ya, Bu. Bu Yuli. wama yang tiku anil hawa. Al-Quran yang diucapkannya itu tidak keluar dari hawa nafsunya. Ya. In huwa illa wahyu yuha. Surat ini. In huwa illa wahyun yuha. Ya, silakan. In huwa. In huwa, dan tidaklah Al-Quran yang diucapkannya itu illa wahyu, tidak lain adalah wahyu dari Allah. Yuha, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan aja. Al-Quran yang diucapkannya itu melainkan hanyalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melainkan adalah wahyu yang diturunkan, wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu Bu Surasri. Ya, Bu. Ya. Al-Quran yang diucapkannya itu melainkan adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu Yuli. In huwa illa wahyu yuha. Al-Quran yang diucapkannya itu melainkan adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allamahu syadidul quwa. Allamahu syadidul quwa. Allamahu yang diajarkan, syadidul quwa oleh Jibril yang sangat kuat. Al-Quran itu diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Nah, coba Bu Yuli dulu. Allamahu syadidul quwa. Al-Quran itu diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada Nabi malaikat Muhammad. Jibril. Yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Ya, oleh malaikat Jibril yang sangat kuat kepada Nabi yang kuat ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril yang amat kuat. Ya, gitu aja nggak apa-apa ya. Yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, syadidul quwah oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Syadidul quwah. Yang diajarkan oleh Nabi. Ya, Bu. Dzu mirratin fastawa. Zu mirratin fastawa. Yang punya keteguhan. Ya, yang punya kekuatan. malaikat Jibril
malaikat yang mempunyai kekuatan. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang mempunyai kekuatan. Fastawa, lalu menampakkan wujud aslinya. Malaikat Jibril itu yang mempunyai kekuatan lalu menampakkan wujud aslinya. Fastawa. Ya, atau di sini malaikat yang mempunyai malaikat yang cerdas. yang mempunyai pendapat dan akal yang cerdas. Malaikat itu menampakkan diri bentuk aslinya. Nah, saya lihat yang mempunyai kecerdasan, yang mempunyai kekuatan dan keperkasaan itu Zumirotin. Kalau fastawa menampakkan wujud aslinya, rupa aslinya. Fastawa menampakkan wujud aslinya. Zumiratin fastawa, malaikat Jibril yang mempunyai kekuatan lalu ia menampakkan wujud aslinya. Ada makna lain yang mempunyai kebijaksanaan, jika bisa Zumiratin yang mempunyai kecerdasan. Jadi banyak ya Bu ya, Miratin itu ya. Tinggal di kekuatan, kecerdasan. Kekuatan tadi syadidul quwah ya. Ya, itu tadi Sadidu yang sangat kuat. Syadidul quwah itu kan yang sangat kuat. Sangat kuat. Ini mempunyai kecerdasan aja ya Bu ya. Tadi kan udah kuat. Fastawa. Iya. Fastawa. Dulu saya cari yang satunya lagi. Kalau di yang ini keteguhan yang sangat hebat. Yang mempunyai keteguhan yang sangat hebat. Yang sangat kuat. Yang mempunyai keteguhan. Yang mana Bu? Tadi apa? Sadidul hikap kuwa. Sadidul kuwa mempunyai Zumiratin. Kekuatan mempunyai sangat kuat. Malaikat Jibril sangat kuat. Zuriyatin, malaikat Jibril mempunyai Malaikat Jibril, malaikat yang mempunyai malaikat Jibril adalah malaikat Zumiratil yang mempunyai keteguhan yang kuat. Keteguhan. Fastawa, rupa yang asli. Iya. Rupa yang bagus dan perkasa. Yang mempunyai keteguhan ya. Ya Bu. Malaikat Jibril adalah malaikat yang mempunyai keteguhan. Fastawa. Fastawa menampakkan keasliannya, tampan dan perkasa. Iya. Ya. Ayo. Malaikat asli menampakkan wujud aslinya. Zumiratin fastawa. Malaikat Jibril adalah malaikat yang mempunyai keteguhan dan menampakkan wujud aslinya. Ya, Yuli. Zumiratin fastawa. Malaikat Jibril mempunyai keteguhan lalu menampakkan wujud aslinya. Kalau yang ini yang diajarkan oleh malaikat Jibril yang sangat kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang diajarkan kepada Nabi SAW oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Ini yang 5 nggak apa-apa begini aja. Yang diajarkan. Maksudnya kalau biar nyambung yang diajarkan oleh malaikat ini topiknya kan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW.
yang diajarkan oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Alamahu sadidul quwa, yang diajarkan oleh malaikat Jibril yang sangat kuat pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Yang diajarkan oleh ya. Yang diajarkan itu nomor 1 oleh malaikat Jibril yang sangat kuat, nomor 2 kepada Nabi Muhammad SAW punya ya. Punya nomor 2 yang sangat kuat, nomor 3. Ini yang diajarkan dah gitu. Punya ini mesti di'allamahu. Mau diputusnya kan susah. Begini aja. Langsung aja Bu, yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ya Bu. Nggak usah Yang diputus ya. diajarkan kepada Nggak usah, Bu. nggak usah diputus. Yang Nggak usah diajarkan diputus oleh lah. malaikat Jadi Jibril nggak usah kepada diputus aja ya, biar ini ya, biar gampang ya. Ya, Bu. Yang diajarkan oleh malaikat Jibril sangat kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'annya nggak usah dipenggal aja ntar. Masya Allah. Tadi yang nomor 4 Al-Quran diucapkan yaitu itu nomor ya. Malaikat adalah wahyu Alamahu dari Allah. syadidul quwa. Allamahu syadidul quwa. Melainkan adalah Coba dirangkai dulu Bu Surasi dari ayat 1 tadi sampai ayat 6 atau 7. 6. Wan-najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu anil hawa. 3 dulu, rangkai. 1, 2, dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi iza hawa. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu anil hawa. Ya, coba sekarang Demi dihafal. bintang. Kenapa, Bu? Coba sekarang dihafal. Wan najmi iza hawa. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu anil hawa. Anil. Wa ma yantiqu anil. Wa ma yantiqu anil hawa. Wan najmi iza hawa. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu anil hawa. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa. Ma dalla sahibukum anil Wa ma ghawa. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Wan najmi iza hawa. Demi bintang apabila terbenam. Apabila telah terbenam. Demi bintang apabila telah terbenam. Teman kalian Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang yang sesat dan bodoh dalam urusan akidah. Al-Quran yang diucapkannya itu tidak keluar dari hawa nafsunya.
Ayo Bu Yuli, mulai dihafal, nyicil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa Nah, in huwa udah sampai 3 illa dulu. ya, Bu. Sampai anil hawa 3 ayat udah hafal belum? Tadi barusan. Bentar nih. Bentar wi ngaji wi. Ya. Demi bintang apabila Bu Yuli udah hafal sisa eh 3 ayat. coba lagi Bu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. dihafal Bu Yuli. Ya Bu. Wan najmi iza hawa wa ma Madolla. madolla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa Jadi wan najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa. Ya, Bu, Coba insya Allah, kata Bu. kuncinya Bu Yuli. Wan najmi Madolla wa ma yantiku. wa ma yantiku madolla wan najmi madolla Wa ma yantiku. wa ma yantiku Madolla wa ma yantiku. 2 dan 3 kata madolla wa kuncinya. ma yantiku. Ya, Bu. Wa ma yantiku Wan madolla. najmi iza hawa madolla sahibukum wa ma Madolla gawa. sahibukum, soalnya sahibukum matobi soalnya. Ya, Bu. Ma dolla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa. Wan Demi bintang apabila najmi idza hawa. Wan, jangan lupa itu nunnya nun tasydid, jadi idgham musyaddadah. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa. Di situ banyak matobi'i di ini dincekok apa? Di ayun. Ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa. Itu biar agak apa ya? Nggak kaku. Ini ayat-ayatnya banyak yang agak kaku, jadi ya, Bu, tobi iya, Bu, ya. turin ya. Di ayun ya. Ya, Bu Yuli, artinya demi bintang Ya, Bu. apabila demi bintang surya. Demi bintang apabila terbenam, ketika terbenam, demi bintang ketika Bintang surya terbenam. itu berarti matahari ya. Oh, demi bintang surya ya, Bu, ya. Mm-mm. Demi bintang surya ketika terbenam. Mm-mm. Berarti demi matahari ya, Bu, ya. Yang terbenam. Mm-mm. Demi Matahari ya. bintang Bintang surya atau surya atau matahari apabila terbenam. Taruh di belakang aja matahari. Matahari ya, Bu, ya. Demi bintang surya aja. Demi Ya. bintang surya ketika terbenam. Kawan kalian yaitu Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang yang sesat dan seorang bodoh dalam urusan akidah. Al-Quran yang diucapkannya tidak keluar dari hawa nafsunya. Ya, tidak keluar dari hawa nafsunya. Sekarang 456 Bu Surasri. Bu Surasri 3 1 2 3 udah bisa ya? Ya, Bu, insya Allah. In huwa
illa wahyu yuha. Yui. Tahan ya. Yui yuha. Yuk. In huwa Innya jangan illa ditahan. Izhar dia. In huwa illa. in huwa illa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Allamahu sadi. Yuha. Yu-nya yuha. Sama dia panjangnya. Seimbang. In huwa illa wahyu yuha. Allamahu sadidul quwa. Allamahu sadidul quwa. Allamahu sadidul quwa. In huwa Inhu illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Zu mirratin fastawa. Yuk. in huwa illa wahyu yuha. Wahyunya tahan. Al In huwa illa. Il-nya tahan dulu. Illa wahyui. Tahan juga. Wahyui yuha. Ulangin. in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Zumiratin fastawa. Zumiratin fastawa. Zumiratin fastawa. In huwa illa wahyu yuha. Allamahu in huwa illa wahyu yuha. Allamahu sadidul quwa. Zumiratin fastawa. Zumiratin fastawa. Allamahu syadidul quwa. In huwa illa wahyu yuha. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa? Ya Bu, insya Allah. Kata kuncinya coba Bu Yuli buat. Bu Sulastri. In huwa Hmm. alamahu zuriya apa tadi? Zumiratin. Zumiratin. In huwa allamahu zumiratin. Zumiratin. Ting. Dengungin. Zumiratin fastawa. Allamahu. Zumiratin Mir. alamahu. Zumiratin alamahu in huwa. Ya. Hu-nya panjang ya. Ini pendek. Allamahu hu-nya hu kebalik ya. Ya Bu, Allamahu gitu ya. Ya, hu terbalik. Allamahu sadidul quwa. Zumiratin fastawa. In huwa illa wahyu yuha. Gabung. Ada satu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi iza hawa. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Allamahu sadidul quwa. Zu. Zu miratin fastawa. Ya. Zu miratin fastawa. Allamahu sadidul quwa. In huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Wan najmi iza hawa. Maju lagi sekali. Wan najmi iza hawa. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Zu mirratin. Ting. Zu Miratin fastawa. Zu mirratin fastawa. Tingnya lamain, dengung. Zu miratin fastawa. Zu mirratin fastawa. Ya, artinya demi bintang surya apabila telah Demi terbenam. bintang surya apabila telah terbenam. Teman kalian Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang yang sesat dan bodoh dalam urusan akidah. Al-Quran yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak keluar dari hawa nafsunya. Al-Quran yang diucapkannya itu melainkan adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu diajarkan oleh malaikat yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa tadi? Miratin. Malaikat Jibril itu mempunyai kekuatan, lalu ia menampakkan wujud aslinya. Zumiratin fastawa. Ya, Bu. Insyaallah, Bu. Nanti dikuatin lagi. Bu Yuli, silakan. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi iza hawa. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Zu mirratin fastawa. Demi bintang surya ketika telah terbenam, kawan sekalian, yaitu Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang sesat dan bodoh dalam akidah, dalam urusan akidah. Al-Quran yang diucapkannya itu bukanlah
keluar dari hawa nafsunya. Al-Quran yang diucapkannya itu adalah wahyu yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang diajarkan oleh malaikat yang kuat, oleh malaikat Jibril yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril mempunyai keteguhan lalu menampakkan wujud yang asli, wujud aslinya gitu. Ya. Masih belum Wa huwa bil ufuqil a'la. Ya. Wa huwa bil lanjut. Silakan Bu Yuli. Bu Yuli apa Bu Sulastri? Sulastri. Udah nggak apa-apa Bu Yuli kan. Gak ada. Wa huwa bil ufuqil a'la. Wahwa malaikat Jibril itu bil ufukil a'la, berada di ufuk yang tinggi. Jadi menampakkan wujud aslinya, posisinya malaikat Jibril itu di atas ya, di ufuk yang tinggi. Belum berhadap-hadapan. Oh, belum ya, Bu ya. Jadi dari atas nanti akan turun ke bawah berhadap-hadapan. Jadi awalnya adalah di atas, di ufuk yang tinggi. Sehingga ada di kisah, ada yang mengkisahkan malaikat Jibril itu wajahnya memenuhi langit. Langit. Ya, saking perkasanya, saking besarnya. Jadi ketika Rasulullah menatap ke langit, langit itu dipenuhi oleh wajah malaikat Jibril. Itulah yang menyebabkan baginda Rasulullah SAW ketakutan, menggigil karena baru pertama kali melihat wujud malaikat Jibril, wujud aslinya yang besar, perkasa, gitu. Ya. Wahuwa bil ufukil a'la. Malaikat Jibril itu berada di langit yang tinggi. Ya, di ufuk atau di langit yang tinggi. Summa dana fatadalla. Ya. Enggak, Bu Yoli memang belum. ini disambungin. Sama 8 biar enggak ini. Ya, Bu. Summa dana fatadalla. Bu Yuli. Oke, Bu Yuli 8 kalian. Summa dana fatadalla. Kemudian malaikat Jibril itu datang mendekat, dana fatadalla dan semakin mendekat. Ayo. Ya. Kemudian malaikat Jibril itu datang mendekat dan semakin mendekat. Fatadalla semakin mendekat. Wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla. Gabung. Wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla. Malaikat Jibril itu berada di langit yang tinggi, kemudian malaikat Jibril itu datang mendekat dan semakin mendekat. Ya. Ya, Bu Sulastri. Jadi sambil digabung ya. Pelan-pelan. Ya, Bu. Ya, Bu Sulastri. Wa huwa bil ufukil a'la. Summa dana fatadalla. Malaikat Jibril itu berada di langit yang tinggi. Kemudian semakin dekat dan semakin dekat. Ya. Kemudian malaikat Jibril itu datang mendekat dan semakin dekat. Summa dana fatadalla. Kemudian malaikat Jibril itu datang dan semakin dekat. Datang mendekat dan semakin mendekat. Kemudian malaikat Jibril itu datang mendekat dan semakin dekat.
Fakana fakana qaba qausaini au adna. Fakana qaba. Siapa? Bu Yuli atau Bu Sasi? Ayo, Bu Sasi. fakana Iya, Bu Sasi. fakana qaba qausaini au adna. Fakana qaba, lalu malaikat Jibril itu berada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kausaini au adna, dengan berjarak 2 busur anak panah atau lebih dekat lagi. Tuh. Fakana qaba, lalu malaikat Jibril berada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kausaini berjarak Qausaini berjarak 2 busur anak 2 panah. busur panah. Au adna, atau lebih dekat lagi. Iya. Fakana qaba qausai Saini fakana biasa sin. qaba, ya Bu. Fakana qaba qausaini au adna. Fakana qaba saini au Kausaini au adna. kaunya ketinggalan. Fakana qaba qausaini au adna. Fakana qaba. Fakana qaba, Lalu malaikat Jibril itu berada di hadapan Nabi Muhammad SAW. lalu malaikat Jibril itu berada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kausaini berjarak 2 busur anak panah. Qausaini berjarak 2 busur anak panah. Au adna, atau lebih dekat lagi. Au adna, atau lebih dekat lagi. Ya, itu yang semakin mendekat maksudnya seperti itu. Semakin Ya, Bu. mendekatnya apa? Semakin mendekatnya itu antara lutut ya, Bu. Di atasnya berarti si lutut ya, persendian lutut dengan lutut Ya, bertemu. Bu. Jadi posisinya mengajarkan dalam keadaan duduk. Ketika mendekat ya. Ya, Bu. Nah, itu proses ketika di surat An-Najm ini beda di antara surat-surat yang lain. Proses wahyu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, menyampaikan Al-Quran, mulai dari menampakkan wajahnya di ufuk, di langit, kemudian turun, malaikat Jibril turun dari langit itu turun sampai tepat di hadapan Rasulullah dengan jarak sebesar 2 busur anak panah kalau dijejerin ke depan gitu ya. Ya, Bu. Lalu semakin maju mendekat di hadapan Rasulullah, duduk dan sambil duduknya itu bersimpuh sehingga lutut dengan lutut itu bertemu. Jadi benar-benar berhadapan. Iqra. Bingung. Iqra. Sampai 3 kali ya. Iqra bismi Ya, Bu. rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ketika sudah 3 kali baru pas ayat yang kedua kalinya dibacakan, baru Rasulullah paham bahwa Rasulullah itu disuruh mengikuti apa yang diucapkan oleh oleh malaikat Jibril sampai ayat kelima, ayat 1 sampai ayat kelima surat Al-Alaq. Nah, gitu ya Bu Uli, Bu Sulasri. Ya, Bu. Nah, sekarang udah paham ya bagaimana proses Prosesnya. turun wahyu surat Al-Alaq pertama kali malaikat Jibril Al-Najm ya, bertemu atau menampakkan dirinya hingga perlahan-lahan dari langit turun bumi
Kemudian maju mendekat, semakin mendekat hingga benar-benar berhadapan. Lutut dengan lutut itu bertemu. Gitu ya, Bu? Ya, Ya, Bu. silakan. Bu, Bu Yuli ya. 9 ya, Bu ya. Ya, Bu. Fakana qoba qausaini au adna. Lagi. Lalu malaikat Lagi Bu Yuli. Fakana qoba qausaini au adna. Fakana qoba qausaini au adna. Fakana qoba qausaini au adna. Diputus. Fakana qoba. Fakana qoba. Lalu malaikat Jibril itu berada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Qausaini berjarak 2 busur anak panah. Ya. Au adna atau lebih dekat lagi. Dirangkai. Panah. Fakana qoba dirangkai. Fakana qoba qausaini au adna. Lalu malaikat Jibril itu berada di hadapan Nabi Muhammad SAW berjarak 2 busur anak panah atau lebih dekat lagi. Oke. Fakana qoba. Tadi 6 ya. Oh. Koko ini ya. Wa huwa bil ufuqil a'la dari 7, 8, 9 dirangkai. Bu Yuli sekarang. Wa huwa sumadana fakana. Wa huwa bil ufuqil a'la. Summadana fatadalla. Sumadana fatadalla. Summadana fatadalla. Summadana fatadalla. Fakana qoba qausaini au adna. Ya. Fakana qoba qausaini au adna. Ya. Artinya malaikat Jibril itu berada di langit yang tinggi. Kemudian malaikat Jibril itu datang, mendekat dan bertambah dekat lagi. Lalu malaikat Jibril itu berada di hadapan Nabi Muhammad SAW berjarak 2 anak busur panah atau lebih dekat lagi. Wah, ini sih 7 sampai 9 saling ini ya Bu ya, berhubungan. Iya. Tentang ini kan menjelaskan proses turunnya ya. turun. Iya. Nah, ayo Bu, ini digabung udah Bu Sasi udah gabung? Dari 1 ya. Wa huwa bil ufuqil a'la. Ya, Bu. Wa huwa bil ufuqil a'la. Summadana fatadalla. Summadana fatadalla. Fakana qoba qausaini au adna. Fakana qoba qausaini au adna. Wa huwa artinya apa? Wa huwa bil ufuqil. Malaikat Jibril itu berada di langit yang tinggi. Kemudian dia semakin mendekat dan makin mendekat. Lalu malaikat Jibril itu berada di hadapan Nabi Muhammad SAW berjarak 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Au adna. Ya. Tambahin ya 2 ayat lagi. Ya, Bu. Auha ila abdihi ma auha.
Ayo berselasi. Auha ila abdihi ma auha. Ada fa-nya nggak, Bu? Fa Oh, fa'auha ya? fa'auha. Ya, Bu. Fa'auha Fa-nya ada ila fa. abdihi ma auha. 10 ya. Fa'auha ila abdihi ma auha. Fa'auha ila abdihi. Fa'auha Fa'auha ila abdihi ma auha. Abdihi, ini panjang. Di ke bawah. Apa? Ya, Bu, ke bawah. Ma, auha. Fa'auha ila abdihi ma auha. Nah, fa'auha. Fa'auha ila abdihi ma auha. Fa'auha ila abdihi ma auha. Fa'auha ila abdihi ma auha. Fa'auha, Lalu lalu malaikat malaikat Jibril itu lalu malaikat Jibril lalu malaikat Jibril menyampaikan Al-Qur'an ila abdihi kepada Nabi kepada Muhammad Nabi Muhammad SAW. kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Ma auha, yang telah diwahyukan oleh Allah. ya. Fa'auha ila abdihi ma auha. Ya. Fa'auha ila abdihi ma auha. Jadi depan belakang auha, auha, fa'auha, ma auha ila abdihi yang di tengahnya. Bisa kebayang Bu Sulasri? Ya, Bu. Ini Fa'auha tinggal ila dibacaan yang panjangnya aja. abdihi ma auha. Lalu Jadi malaikat Jibril menyampaikan fa'auha dia panjang karena ada ila. Ma'auha maknya panjang karena ada au. Itu yang perlu diingat untuk bacaan tartilnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Coba di Bu Sulasri dihafal yang fa'auha. Fa'auha ila abdihi ma auha. Ya, artinya lalu malaikat Jibril itu menyampaikan Al-Quran. Lalu malaikat Jibril itu menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diwahyukan oleh Allah. Ma kadzabal fuadu ma ra'ah. Maka zabal fuadu ma ra'ah. Maka zaba tidak mendustakan. Fuadu hati Nabi Muhammad SAW. Maka zaba tidak mendustakan Maka ra'ah. zaba tidak mendustakan. Hatinya tidak mendustakan terhadap apa yang telah dilihatnya. Ma ra'ah. Ya. Tidak Artinya tidak mendustakan Al-Quran. Jadi tidak ditambah-tambahin, tidak direkayasa. Terus apa yang telah dilihatnya benar-benar mengkisahkan. Jadi ayat 11 ini setelah ayat 1 sampai ayat 10, kemudian Rasulullah kan turun tuh Bu. Setelah menerima 5 ayat,
Rasulullah segera malaikat Jibril kembali lagi kan, naik ke langit lagi. Meninggalkan Rasulullah, udah selesai lah belajarnya tuh, selesai 5 ayat. Udah selesai belajar, malaikat juga udah kembali lagi ke langit. Lalu Rasulullah segera pulang dengan berlari sekencang-kencangnya, Bu. Bu Yuli sama Bu Selasti sudah pernah ke Gua Hiro pada saat Ke Gua Udah haji. Hiro. naik Bu ke atas. Udah Tapi naik sampai tapi atas Bu. lihat kan, tapi Ya, maksudnya lihat Ibu. datang Ya ke Bu, lihat lokasi Bu. Gua Hiro. Gua Hiro Ya itu kan Bu. tinggi sekali ya. Ya Dia Bu. tinggi. Alhamdulillah saya sudah naik ke atas, Bu, sampai ke itu Gua Hiro-nya itu tempat ya apa Rasulullah. Jadi hanya lubang kecil loh, Bu. Hanya muat satu badan. Jadi kalau mau masuk harus bergantian. Udah menuju ke sananya jalannya setapak, pinggirnya tuh jurang, maksudnya ya kalau kepleset Aja. jatuh, Bu, batu-batuan semua. Terus Ya Bu, enggak berani naik ke atas waktu itu. Dari bawah aja ngelihat. nah posisinya kan udah kebayang ya, karena sudah pernah lihat walaupun dari bawah bahwa Gua Hiro itu sangat tinggi dan curam memang, Bu. Cuma sekarang mungkin udah lebih bagus ya, tangga-tangga Ya. untuk menuju ke Gua Hiro-nya. Nah, Naik setengah enggak sampai ke atas Bu. iya, ngos-ngosan ya, Bu. Saya juga hampir tempo hari itu ngos-ngosan. Cuma Alhamdulillah Allah beri pertolongan. Ada Pengalaman ibu-ibu lipat. dari Turki. Ibu-ibu dari Turki gandeng saya ketika saya sedang duduk istirahat gitu ya. Dan ini ngatur napas. Kemudian beliau, ibu-ibu itu eh, gandeng saya untuk ayo lanjutin lanjutin gitu. Kalau bahasa kitanya ya, sambil membaca inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Nah, dia sambil baca itu dan terus akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan dan alhamdulillah sampailah ke Gua Hiro, ke puncaknya. Nah, di situ tempatnya hanya cukup untuk satu, di dalamnya Gua Hiro itu kan agak masuk ke dalam, agak lubang gitu ya, Bu. Masuk ke dalam, tapi sekarang Ya sih udah Bu. di keramik. Kalau saat itu mah belum di keramik, mana ada ketika Rasulullah di Gua Hiro itu ada keramik. Jadi di keramik warna putih. Terus eh, apa namanya posisinya sempit, hanya muat satu orang, eh, curam. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW selepas habis belajar, habis menerima wahyu, turunnya itu tidak turun tenang kayak orang turun tangga biasa gitu, tapi turunnya dalam keadaan berlari sekencang-kencangnya agar cepat segera sampai ke rumah beliau. Begitu sampai di rumah beliau, gigil. Bagikan orang ketakutan gimana, Bu? Terus ditanya oleh istri beliau, Sayyidah Khadijah, ada apa suamiku, ada apa gitu. Selimuti aku, pokoknya Rasulullah minta untuk tenang lah. Minta diselimuti, terus minta di ini kan ketenangan gitu kan. Akhirnya terus di ini kan oleh istri beliau diselimuti, dipeluk, lalu ditanyakan ada apa gitu. Ada apa? Setelah udah tenang, Rasulullah lalu bercerita. Aku bertemu malaikat Jibril. Diceritakan tuh tubuhnya, wajahnya memenuhi langit. Jadi ceritanya apa? Ketika menceritakan kembali, walaupun dalam posisi keadaannya tuh eh, ketakutan ya, seperti orang ketakutan, diceritakan. Terus aku diajarkan, nah dibaca tuh 5 ayat surat Al-Iqra, apa Al-Alaq. Lalu aku diajarkan Iqra, aku suruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Tanpa disadari Rasulullah lancar hafal gitu. Seperti itu Bu Yuli, Bu Surasri, kisah pertama kali turunnya wahyu, turunnya Al-Qur'an 5 ayat surat Al-Alaq. Nah, dalam hal ini
tegas lagi di dalam surat An-Najm prosesnya bagaimana malaikat itu turun. Pertama-tama posisi dari atas dulu. Dari atas kemudian turun di depan Rasulullah. Di depan Rasulullah berjarak 2 busur anak panah. Lalu malaikat maju lagi, makin mendekat, makin berada di posisi di depan-depanan persis, sehingga lutut dengan lutut bertemu, dempet. Jadi seperti itulah pengajarannya. Bisa dipahami Bu Yuli, Bu Swasti? Ya, Bu. Bisa, Bu. Bayang ya? Ya, Bu. Sama ini gimana itu cara ngajarinya? Pakai papan tulis apa enggak? Kadang-kadang ada yang suka nanyanya iseng gitu kan. Terus malaikat Jibril di mana? Rasulullah adanya di mana? Posisi belajar belajar mengajarnya gitu. Ya Berapa seperti lama itu ya Al-Quran itu, Bu? 30 juz itu turun. 23 tahun. iya, Berapa? 23 23 tahun. tahun. Oh, 23 tahun. Hmm. Oh, sampai Nabi meninggal ya? Iya, Dari umur Hmm. 40 sampai meninggal umur 63. 6 Oh iya, itu yang terakhir itu ya aku sempurnakan agamamu itu ya, Bu ya. Inna dina indallahil Islam. Iya. Terus ayat tersebut lalu sama itu yang haji wada, haji perpisahan. Rasulullah memberikan tausiah di antara pesan sebelum akhir hayat beliau dan sebelum terus beliau langsung sakit hingga beliau wafat. Telah aku sempurnakan Aku Islam sempurnakan agama. agamamu. Dan satu lagi pesannya tidak hanya itu Bu Sulastri, Bu Yuli. Pesan yang lainnya lagi adalah mengenai perang. Bahwa perang yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Itu. Hawa nafsu. Itu pesan yang ketika saya pertama kali baca ya sampai sekarang itulah yang mesti harus kita sadari, yang harus kita selalu siaga bahwa kita setiap hari sesungguhnya sedang berperang melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Iya. Belum lagi hawa nafsu yang ada yang muncul dari selain diri kita, dari suami, dari anak, dari siapapun lah. Jadi antara hawa nafsu, iya, hawa nafsu tersebut lah yang teman, kerabat. Nah, bisa dipahami ya. Ya, Bu. Perang yang paling besar itu adalah bukan perang Badar, bukan perang Uhud, bukan peperangan secara fisik, namun perang melawan hawa nafsu. Nah, itulah pesan daripada ketika Rasulullah terakhir memberikan tausiah, memberikan ceramah, memberikan pembelajaran kepada para sahabat, yaitu mengenai berarti memang yang disampaikan Rasul yang benar itu ya, Bu. Kita melawan nafsu itu kan sangat-sangat ini banget. Luar biasa. Iya. Ketika perang fisik pun juga kan harus mengelola hawa nafsu. Terbukti ketika umat Rasulullah, ketika para sahabat, pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah itu mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, ketika perang Badar kan menang, Bu. Di mana jumlahnya tuh 1:1.300 orang pasukan Muslim, 3.000 pasukan Quraisy. Kan sangat tidak seimbang. Namun Rasulullah dan para sahabatnya itu tetap mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Saat itu sangat menegangkan, Bu. Dari jumlahnya kalah. Benar-benar itu pasukan Quraisy ada di atasnya kan, para sahabat ada di bawah, di gurun pasir kan, ada di bawah. Di bawahnya posisinya kayak di bukit gitulah.
Di lembahnya pasukan Rasulullah, di atas bukitnya pasukan Quraisy. Oh, pada ketakutan, tegang itu, Bu. Tapi subhanallah, mereka Allah berikan ketenangan hatinya. Jadi jangan diperintahkan untuk jangan bergerak, udah diem aja, zikir aja, bunyi aja. Terus nanti tibanya untuk melawan gitu. Jadi benar-benar diatur. Di strateginya itu benar-benar diarahkan dan itu ditaati. Mereka ketakutan ya, manusiawi ketakutan, namun tetap mereka itu pasrah. Beda dengan perang Uhud. Ketika perang Uhud, pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah, terutama dari pasukan pemanah yang ada di bukit Uhud, itu mereka tidak taat kepada Rasulullah. Apa yang Rasulullah pesankan, jangan turun, apapun yang terjadi jangan turun. Walaupun pasukan yang di bawah sudah memenangkan, pasukan kaum muslimin ya yang di bawah itu sudah menang, mampu mengusir pasukan Quraisy, tetap pasukan yang di atas jangan turun. Namun melihat kemenangan yang diraih oleh pasukan muslim yang di bawah dan mereka terus mengambil baju perang, harta rampasan perang yang ada di lembah ya, sehingga terpancinglah pasukan pemanah yang di atas bukit ikut turun juga, ikut berebutan mengambil ghanimah. Nah, saat ketika pasukan Quraisy kalah, kan pasukan Quraisy ini meninggalkan yang mereka bawa. Terus melihat semua pasukan Rasul yang ada di atas bukit pada turun. Rasulullah sendirian di atas. Lalu pasukan Quraisy akhirnya memutari bukit Uhud, balik menyerang dari arah yang belakang pasukan kaum muslimin. Yang pasukan kaum muslimin sudah turun semua ke lembah, berebutan ghanimah atau rampasan perang. Maka ketika itu langsung diserang balik oleh pasukan Quraisy, pasukan orang-orang kafir ya. Nah, ketika itulah terjadi insiden di mana Rasulullah juga menjadi sasaran, diserang oleh pasukan Quraisy sehingga sampai tumbal giginya ya, keluar putus, jadi ompong kan gigi Rasulullah tuh. Makanya ada yang menyimpan kan rambutnya, giginya, wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Jadi benar-benar ketika sami'na wa ata'na itu harus dijalankan. Kenapa? Karena jika dilanggar akan terjadi sesuatu yang tidak baik, yang bahaya, yang akan dialami. Nah, itu sudah dicontohkan ketika di dalam dua peperangan, Perang Badar dan Perang Uhud. Perang Badar kaum muslimin tetap taat, namun di Perang Uhud karena merasa di setiap peperangan itu tangguh bisa memenangkan peperangan, kemudian di Perang Uhud itu mereka lupa tidak mentaati Rasulullah. Akhirnya kalah. Itu, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan Bu Yuli, Bu Sulastri? Cukup? Cukup, Kak. Cukup, Bu. Kita Sudah sampai dihafal. ayat 11 dulu ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf lahir dan batin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ini khairan Bu Ririn, Bu Yuli. Maaf lahir batin. sama-sama. Ini mumpung baru sedikit, cicil lagi nih tabungannya 1 sampai 11. Bu Yuli, Bu Sulastri, bikin kata kuncinya sendiri ya. Ya, Bu. Kata kuncinya, lalu Ibu bolak-balik. Masih dengan kata kunci. Jadi tidak terlalu berat. Kalau dengan ayat, nanti setelah lancar kata kuncinya dibolak-balik, baru mulai ke ayat, dibolak-balik. Ya, Bu. Ya, silakan.
Alhamdulillah Bu. Rabbil Alamin. Pamit ya, Bu. Ya, Bu Yuli. silakan Bu Ya, Sumarti, Bu Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.